aga je makuke pak ibu-ibu onro solanna makuke anak-anak ewe lebih naperhatikan HP na daripada tomotuan mah. Sampai-sampai mega kasih anak mak jenggot nih, bahkan mak putih nih jenggot terkadang mak kadamopi itu nasa tomotaku menumpangi kia aga penyebabnya mompo ia bahasa orang tuaku menumpang sama saya aga sebabna. Nah sebab ini anak bukan anak yang soleh. Anak yang soleh itu tahu apa haknya orang tua pada dirinya, sehingga hura satu waktu ijokei nebita, ya Rasulullah inna abi akhudha mali, ya Rasulullah engkau je nasa tomatu aku enala warang peraku nala wide napawi ye nabita kaseling imaneng keje nasa tomatu nala warang parana anak dede napawi akhirnya yoli era tomatu maka de akhudha mala waladik tongge ganasa malai warang parana anakmu nasa iya walai. Maka de nabi tak aga alasanmu mak bicara era tomoto ya Rasulullah iya nasang anakku watun nabi cu iya mak jama watun nasang malasa kasi iya seha ka iya mak jama watun nasang alena lemma iya kuwa ka iya mak jama. Dek nang kalau fasui si di persema duiku kecuali untuk anakku ini. Masa nasa makuke macona de nu lemat jame alena sehat ni. Mereka na penghasilanna de nu wadi wala orang paranna. Akhirnya aga nabi tak kerak kasih tetik we matanna. Kemudian maka de nabi tak nuli anake anta wa maluk li abik. Iko nasang anake dan dia orang paranmu punnana tomotamu. Makanya penting anak yang soleh tahu bagaimana hak orang tua kepada anak. Tidak mungkin dia sia-siakan orang tuanya, apalagi di masa tua. Termasuk ini amalan cerdas. Nasa pandritai mega proyek. Erana tu amal jariah. Begitu sih amal jariah dikatakan mega proyek artinya luar biasa sarona pejamawi. Nasabak namo mate ki tata ilolong ada cengenna. Coba negeri aku lolong ke proyek yang begitu besar. Untuna sampai terlinang. Mapikir ikit beh namo fi itu keturunan nasang dia tu na capu aku jame proyek. Onregana sarona. Makanya maka di panditata itu amal jariah termasuk mega proyek. Makanya tak usahakan kasih waktu tak teliseki si bawa amal jariah. Nah sebab magai namo mate ki matu tetai mengalir ada cengenah. Makanya tu dalam riwayat Imam Muslim maka dia Nabi tak idza mata ibna adam inqata'ah amalu illa min thalathatin. Aku mati anak Adam maka terputuslah amalnya inqata'ah terputus amalanna illa min thalathatin kecuali 3 amal. Agar pertama maka dia Nabi tak sadaqatin jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Masih dekat warang parang yang berharga, yang bermanfaat, yang senantiasa diambil manfaatnya. Misalnya walaki si dicontoh mengeliki tehelek, maka dia apa melima nang tehelek ni ye mesigi pakanjaki wih tehelek solil walengi. Maka ini orang yang bersumbang tehel maka nalolongangi ada cengenna pahalanna eretowe masampaja ki mesigi. Terbayangkan ni aku 100 to masam pajang ikali 5 waktu ikali setahun ikali 10 tahun ikali 100 tahun sampai masjid ini dipakai pahalanya senantiasa mengalir. Bahkan matanya eratawe engkau mau ada cengen nolongan.
Makanya ia terperhatikan ni, aku melo ki masih dekat, cari sedekah yang jariah, yang senantiasa digunakan manfaatnya. Termasuk sedekah jariah, mega tahu, dek na pikiri kiwi. Erana tu wakaf Al-Quran. Ia termasuk sedekah yang luar biasa. Mengeliki misalnya aku rasa 10. Itu aku mengeliki aku rasa 10 kurang lebih capuk dita aku kurang makanja di juta 500. Tapi talengi waktu na tali aku kurangi 10 harga di juta 500. Talengi tahu ki pondok pesantren na baca anak-anak. Maka terbayangkan ni setiap bacaan huruf yang ia baca setiap hari mengalir ada cengen nakidi. Ana itu santri aku mau baca aku kurangi pak ibu-ibu dia tu nak cedek. Aku ini nulis teluk lampa mi cakar duni isading. Tapi itu ki pondok pesantren hampir daripada 24 jam mereka disibukkan dengan mengaji. Asosok kasih mengaji, bahkan nulis sampai puluhan ribu sampai 100.000 huruf dia baca setiap hari. Terbayangkan nyero aku 100.000 huruf nak baca sesok. Tekali 10 ada cengeng. Nah sebab sidi huruf ikali 10 sagameton nyero telolongan itu baru 1 hari. Bagaimana kalau Quran tersebut dipakai sampai 1 bulan, 1 tahun, bahkan ada orang memakai Al-Quran sidi minapake letu nafatama. Maka setiap bacaan Al-Quran mengalir terligaru kidi cenya bawang ngero, bahkan pahala dia menghafal Al-Quran kita pun dapat itu pahala. Makan harus aku melo maka malah terpakai otak maka debe usapa ero engka jariana roh supaya namosi semi tapi luar biasa manfaatnya. Termasuk makanya tuh ye namo deke dega duita wadito terjamah erana tu aku engka kiolo bola tak lalam masolang kadang engka kasih to melo buang. Tak usahakan ni aku engka lalam masolak kiolo bolata, usahakan kita pekanjaki ero lalangi. Maka setiap orang yang lewat di jalan tersebut telolonge pahalana amal jariah. Dek perlu modal mega kesi bawa seme bawang atau tanah bawa itimbungi sehingga tahu kasih lalu amang ini sedih telolonge mana pahalana. Ini luar biasa. Makanya torioloe alena aku melo imas sedekah salah sidinna tu na usahakan make bujung sumur. Nah sebab mage misengi sumur ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Bahkan engkau lalu tahu aku engkau penyakitnya cia fajah, terutama bapak-bapak kasih era 30 loyaso kadang nak ini kolesterol darah tinggi nak ni mah komplikasi ni cia ni fajah lah sana. Maka tak ciri tomato tak rioloi carana berobat. Erana tu dia buat satu amalan sedekah yang jariah dan yakangi untuk obat na penyakit mah. Avoto riolo make bujungi dan yakangi supaya pajai. Rata-rata elo riolo roto malase make bujungi pajamana lah sana. Nah sebab mage memang harus sedekah termasuk obat. Ini pentilada kasih. Kemudian lanjut menabita amalan yang kedua yang senantiasa mengalir pahalanya meskipun kita meninggal dunia. Artinya makanya ia kasih teliseki betuta dengan ini amalan. Agero wa ilmin yuntafa'abih. Ilmu yang kita manfaatkan, yang kita amalkan dan kita dakwakan kepada orang lain. Ia pentilada tuh. Jadi bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala itu tomat dakwai tidak harus mantaji ustapi. Canya maka ya apa-apa aku kurangi 30 juz. Atau misalnya macahi baca kita. Tidak ada satu hadis pun ayat Al-Quran pun yang mengatakan aku melo ku mak dakwah mesti maca ku bahasa Arab, mesti mapala aku kurangi, mesti maca ku baca kita. Dega aga pak.
yang ada dalam riwayat Imam Bukhari, ballighu anni walau ayah, sampaikan dariku, kata Rasulullah, meskipun hanya satu ayat. Aku engke ilmu pada sengeng agama miseng fawi sampai kangi kepada burane. Nah sebab magai itu menjadi amal jariah bagi kita. Terbayangkan nih, nampak misalnya tama seleng macam masem pajang, kemudian tera atau masem pajang, orang yang mengikuti kita untuk sholat tololongan manang ada cengenah. Makanya tidak harus pintar atau pandai baca kitab. Dia gak syaratnya, cuman syaratnya mesti kita mengetahui apa yang kita sampaikan, jangan sampai ngawur. Makanya termasuk seorang ulama yang mengatakan dakwah itu ada dua macam, yakni Ibnu Taimiyah dengan Imam An-Nawawi. Yang pertama dakwatul awam, dakwanya orang awam. Jadi orang awam pun berhak untuk berdakwah. Apa itu dakwanya? Iqamatul zahirat, menegakkan perkara-perkara yang sudah jelas. Manasani ye wajib ye haram, ini semua orang punya potensi untuk buat dakwah. Misalnya manasani aku masam padang wajib, ma puasa ki wajib, kemudian mendrek ki haji wajib bagi yang mampu. Ini perkara yang sudah jelas, maka dakwakan, sampaikan. Setiap orang punya potensi untuk ini. Kemudian larangan yang sudah jelas, yang sudah ittifak. Misalnya walaki contoh, orang kalau pacaran sepakat nih pandai hukumnya haram. Sebab magai dalilna wala taqrabuz zina, janganlah mendekati zina. Aku sudah peko siba makunda cenya mahromu mugese mukarawe, berarti itu sudah pacaran. Ini ittifaqna panditata hukumnya haram. Maka aku ini tuh orang awam kasih engkau tuh irita pacaran kita gure ajak mu pigoi haram tuh hukumnya. Ini dakwah. Angka to siondrong dia bana kana boting teguri tegakkan keadilan. Nah, kalau misalnya untuk perkara-perkara yang masih samar-samar, alengi pandritata ajak to si idi lo bahas sih, tiba-tiba si runtuk si ba anggota tak maka rebe jeba-jeba salamu foto mujama mage nah sawito ko na sejuka kita matewe nasa mabaca akurakko ye jema-jemangi nasa dega aga dalil na haram. Cenya bagiat tak melo ki jamawi, akhirnya ada terjadi perkelahian, perselisihan. Nah sebab mage ye jema-jemangi ini mengenai khilafiyah yang harus bahas para ulama pada pandrita pah aja pada idi melo ki akhirnya si jaguru nih boleh. Kalau kita bahas ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, aku yang kelinga pada angka mana dalilnya. Makannya tuh aku tangkelingi masjid maka dia letuk angka maka dia pada yakiki maka dia itu tuh cocok. Misalnya angka pendapat maka dia aku baca akurat ko masih kiri ke untuk tomatewe dia letuk. Aga dalilnya ayat akuran naseng. Wa an laisa lil insan illa ma sa'ah, tidaklah orang itu memiliki sesuatu kecuali apa yang dia usahakan. Dia itu mapun nai aku cenyi ikut pigoi erona satu mati ewe watun na mati ibacanya kurang ikut pigoi nah satu tuh berarti dia itu nolong itu mati aku tangkeling aja maka dia gitu weh cocok itu na tuh ayat akurat tidak mungkin salah. Tapi tangkeling atau eromak kade pendapatnya letu agak to si alasannya era ulama maka deh mak baca akuraki tahlilaki untuk tomatewe letu pahalana agak dalilna pertama naseng riwayat Imam Bukhari ero dalilna
maka de sahabat marran Nabi sallallahu alaihi wasallam alal qabrain. Hura satu waktu itu Nabi tak lalui nasan lalui dua kubur. Dan maka de Nabi tak fa innahuma yu'adzaban. Ia dua nasa pohon kubur matangangi isi sama kukuh. Aga penyebana karena tidak tuntas ketika buang air kecil dan suka namimah mengadu domba orang. Maka cerada Nabi taruh tuh lo bantu dikasih ia tahu isi saki kubur. Akhirnya ero Nabi tak natepai ero palapa kurmai. Ero palapa kurmai pak hura sendiri wi taki negeri Yaman papada kurang lebih 20 kue tapi melebak-lebak cedek. Kemudian nabagai dua Nabi tak natancap tangi kue. Kemudian natancap kata kubur isi dia. Kemudian agan apa Nabi tak la alla yukhaffifa ma lam yabisa. Mudah-mudahan dua pelepah kurma ini dapat meringankan siksa orang yang sedang disiksa di alam kubur ini selagi pelepah kurma tersebut tidak kering. Agak artinya Pak Ibu-ibu, itu pepohonan yang masih hijau semuanya berzikir kepada Allah. Faja matu masikri aku magai, aku mate, aku marakui. Maka depan ritata sikri na bawa daungi ditancakan inyakan itu tomate letuk apalagi sikri tak ero dalilna terus maka de magi pelek nasing ero ayah aku rangi wa an laysa lil insan illa ma sa'ah de itu napun netawi kecuali ero na jamai. Maka de tiga mazhab termasuk Imam Hanafi, Imam Ahmad, Imam Malik, maka dia cocok itu ayat akurannya cocok, tapi pemahaman tak salah. Memang ayat tersebut mengatakan seseorang tidak mempunyai kecuali apa yang ia usahakan. Walaki contoh majama kak misalnya si bawa Pak Uthman fada kak majama agak sana majama bola batu tukang batu gajinna lalana sesuai iya si Bapak Usman rata-rata gajiku 150 sesuh. Maka saya yang bekerja, Pak Usman yang bekerja, masing-masing memiliki gajinya. Erona masukna seseorang itu hanya memiliki apa yang ia usahakan. Iya waktunya 150 dena lebih, Pak Usman 150 dena lebih. Tapi aku gaji ke 150 wak berangi ki Pak Usman maka tak seding manfaat nalolohin mapak kerotoni ini mak baca akurangi mak sikri untuk tomatewe sebenarnya pahalana ini lolongangi tapi nasabak yak berangi makanya bermanfaat bagi orang yang meninggal. Jadi ini masalah khilafiyah artinya panditaya bahas sih aku libahas maka lampe 3 madhab banding 1 madhab yang mengatakan letut telu madhab yang mengatakan dia letut sidi madhab melampe pembahasannya. Makanya dalam masalah khilafiyah kita orang awam tidak perlu ikut campur, serahkan sama ulama. Jadi ada masing-masing arena dakwanya. Makanya tak usahakan ini penting itu kasih mak dakwah. Ini dakwah Pak Ibu-ibu termasuk amalan besar. Walaiki di contoh sakit kanjana kemak dakwah termasuk ini safari dakwah luar biasa ini. Angka di sahabat terkenal ada namanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini Abu Hurairah terkenal sebagai muhaddits, orang yang banyak menghafal hadis Rasulullah dari kalangan sahabat. Bahkan megalade alena paling mega nafala hadisnya Nabi tak. Sampai-sampai dalam kitab Dalilul Falihin disebutkan hafalan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah 5.374 hadis yang Abu Hurairah hafal. Maka terbayangkan nih Pak Ibu-ibu, imaku kue macet mas sempajang iris sengi tega wajib aku mas sempajang ki tega sunnah tega bid'ah
erona sabak hadis riwayat yang disampaikan oleh Abu Hurairah, hadis yang namanya dikenal musius sholah. Angka toburane tamek kimesigi mas sempadang maka siga mat cerita Abu Hurairah engka nasa satu waktu engka Nabi tak tudak-tudang, tiba-tiba engka tahu orang Badui masuk ke dalam masjid, mas sempadangnya doan rekan kurana mas sempadang mak berseleng ikin Nabi tak kemudian ijawa kurana ro ijawa mak berseleng maka den Nabi tak a'id salatak fa innaka lam tusalli. Iko naseng uperhatikan yang naseng pajamu ai depa tu masem padang ulangi pemeng ketelu nulangi yaitu dek nule makanja sempajanna tatta imakade nabi ta salli fa innaka lam tusalli asam paja popemen nasabak depa tu masem pajang. Akhirnya aga disinilah muncul bagaimana Rasulullah mengajarkan orang Badui ini sholat. Erona makuke perate. Ikat cerita ya hadisnya Abu Hurairah. Jadi makukue seluruh orang Islam setelah Abu Hurairah itu orang yang sholat tahu rukun-rukun sholat pahala sempajanna lari ki Abu Hurairah. Idi apo tak matuk macam tu mas sempajang ni serukun-rukun sempajangnya nasabah riwayat hadisnya Abu Hurairah pahala sempajanna mengalir ki Abu Hurairah. Padahal Abu Hurairah yesi sepun itu lebih matina. Tapi pahala senpajat tak nolongi. Aga penyebabna nasabah siddi mi hadis kasih nasampaikan ini baru satu hadis. Bagaimana dengan hadis yang lebih dari 5.000 lagi? Berarti mega tu ki kalangan na idi mas sempaja ki ma puasa ki masidat ki rata-rata kebanyakan pahalanna mengalir ki Abu Hurairah. Nasabah mage megalada hadis nariwayatkan Abu Hurairah. Maga ni terseding aku melo ki bilangi kalkulator pahala luar biasa dek ni yulle meledak itu nol tidak muncul. Nah sebab mage megalada nololongeng pahala ada cengeng Abu Hurairah. Tapi engka di sahabat dek na terkenal lada biasa-biasa mitonna. Bahkan dek na genna si aga 10 hadis riwayatna dek negana 10 hadis riwayatna sedangkan Abu Hurairah 50 lebih. Tapi ia tahu pahalana lebih mega pi daripada pahalana Abu Hurairah. Padahal cedeng hadis napala iga sanna iri sahabae Tufail bin Amr ad-Dausi. Siapa itu Tufail bin Amr ad-Dausi? Seorang sahabat yang awal-awal masuk Islam. Waktu natama selesi banabitta maka dia Rasulullah melo ka kasih lomere tawe ki kampoku nasaba ipanda ka ki kampoku orang terhormat ka lo ka mere tama seleng sisanna hura ma dakwah kurang lebih saga tahun reu eki nabitta maka dia Rasulullah dega ka to melo maceri ka doakan ni kaumku supaya hancur tapi maka dia nabitta warfik alaihim rewa ko pemang berlaku lama lembu koki to pakampomo ajak makasar aku madakwah ko. Kemudian maka dia Nabi ta Allahumma hdi li Daus, ya Allah berikanlah hidayah kepada kaum Daus. Maka kurang lebih arwah to madakwah natiwi iki Nabi ta arwah fulona lebih kepala keluarga tama seleng. Salasid di eratowe tama seleng Abu Hurairah. Sehingga Tufail bin Amr ad-Dausi nolongan manang ada cengenna Abu Hurairah dalam Islam padahal cedeng hadis napala. Makanya ini pak ibu-ibu aja terputus asa maka bede je boleh mak dakwe dole maka pala hadis dek na marigaga anak tanah apa tak ada tahu pondok maka pala kurangi mak bangun pondok pesantren ni ero pahalanna telolongan manang. Aing kasih matu apa tak aing kasih misalnya anak tak mak bangun pondok si mega si pakah pala kurang nipu masabu maka pahala orang yang ribuan itu menghafal Al-Quran mengalir toki ini. Nah sebab mage ini kasih biaya biasa ini mulil ma pondok aku dega ga oppo de to naga anaknya beli boleh anaknya keluarga tak
bantu-bantu maka dia apa maja sesa atau tapi tabane maka dia kerupon doe makanja luar biasa. Makanya ajak terpandang enteng pahala dakwah menunjukkan kebaikan kepada seseorang. Mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Dalam riwayat Imam Muslim maka dia Nabi tak nigi-nigi menunjukkan kepada suatu kebaikan, dia mendapatkan pahala kebaikan tersebut tanpa mengurangi pahala orang itu. Itu rokanjakna. Kemudian yang terakhir yang ketelu, maka dia Nabi tak termasuk amal yang jariah adalah waladin soleh yada'ulah, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Maka Pak ibu-ibu, itu harta berharga tak cenya warampara sebenarnya, tapi anak itu itulah warampara tak paling masoli. Makanya tu aku siruntuk itu cenya oto tanah tadeng cenya bolata, tapi aku siruntuk itu metan ada to dengan kata siruntuk maka dewe saga anakmu saga makundre saga burane anak nakku tenang nasabah mage itu anak harta yang begitu berharga. Aku anak tak makanjai menjadi orang yang soleh, maka dia terputus tu ada cengetak senantiasa mengalir. Bahkan engkau lalu kesinah, engkau lalu tomatua ibatama lalanna suruga nasabah anakna doa anak-anakna. Dalam riwayat Imam Tirmidzi maka dia Nabi ta innallaha la yarfa' darajatil 'abdi shalil mu'min fil jannah. Engkau sidi tomatua burane yakai derajatna kilalanna suruga matandre. Taselengi ya efwang politika nasi pahala maka ege. Aga fidangi bistighfari waladika lak, iya nasabah istighfarna anakmu untuk iko. Makanya aku melo ki kesina terang kehidupan tak dunia dan akhirat. Makanya tua-tua tak di masa tua tak sampai di akhirat. Tak usahakan jadikan anak tak sebagai orang-orang yang soleh. Aga je makuke pak ibu-ibu onro solana makuke anak-anak ewe lebih perhatikan HP daripada tomotuan. Sampai-sampai mega kasih anak mak jenggot nih bahkan mapute mi jenggot terkadang makadamopi itu nasa tomotaku menumpangi kia agak penyebabnya mumpu ia bahasa orang tuaku menumpang sama saya agak sebabnya nasabah ini anak bukan anak yang soleh. Anak yang soleh itu tahu apa haknya orang tua pada dirinya, sehingga hura satu waktu ijokei Nabi tak ya Rasulullah inna abi akhudha mali, ya Rasulullah engkau je nasa tomatuaku enala waram peraku nala wide napawi. Ya Nabi tak taselengi meneng keje nasa tomatua nala waram parana anak dede napawi. Akhirnya yoli era tomatuah. Maka dia akhutta mala waladik tonggek ganasa malai orang parana anakmu nasa iya walai. Maka dia Nabi tak ada alasanmu mak bicara ertomoto ya Rasulullah iya nasang anakku watun Nabi cu iya mak jama watun nasa malasa kasi iya sehaka iya mak jama watun nasa alena lemma iya kuaka iya mak jama. Dek neng kalau fasui si di persemabiku kecuali untuk anakku ini. Masa nasa makuke macona dek neng lemak jamea alena sehat ni. Mereka na penghasilanna dek neng wadi wala orang paranna. Akhirnya aga Nabi tak kerak kasih tetik we matanna. Kemudian maka dia Nabi tak nuli anake anta wa maluk li abik. Iko nasang anake dan dia orang paranmu punana tomatamu. Makanya penting anak yang soleh tahu bagaimana hak orang tua kepada anak. Tidak mungkin dia sia-siakan orang tuanya apalagi di masa tua. Makanya tadi di anak tak itu pakan jaki. Jangan sampai kesina mati ke justru meriui nasab melolonga kak wadisan. Jangan sampai seperti ini. Bahkan Ibnu Umar Itanewi
Ya Ibnu Umar, bagaimana supaya saya ini bisa melihat Allah senyum sama saya, senang sama saya? Pikut carana, agau pigau. Aga nasihatnya Ibnu Umar, buatlah orang tuamu tersenyum. Ketika orang tuamu tersenyum, maka ketika itu Allah Ta'ala tersenyum kepada kamu. Idik maku kue kasih we, dek ni seding iba kerak ni tomatoi. Masa sakit si bapak berani tak tomato tak kerak masih se. Dek ni seding tomato tak kasih macu ni iba nasu si iba jaga anak si. Ini sebab apa? Terkadang dek nama kanja kasih pengetahuan tak belum termasuk ya anak soleh. Orang yang soleh itu tahu al-walid awsatu abwabil jannah, orang tua adalah pintu tercepat masuk surga. Artinya agak tepakan jake servisna tomato tak yena jalan pintas tama surga. Aku tapi mega to salah paham. Apa itu birrul walidain, apa taatul walidain? Birrul walidain yang jalan terpintas masuk surga. Erana tu terperhatikan ni kasih kebutuhan atau matuatta. Depan ilau taleni. Terperhatikan we kasih tomatuak ke capun ni kopi na depan ilau kopi taleni kopi. We kasih bapakku capun ni duit na depan ilau duit taleni duit. Itu namanya birrul walidain. Tapi kebanyakan idik maku kue taatul walidain. Apa itu taatul walidain? Merilau tomato tak nampai yeleng. Na melupu kak kasih melo kak mandri bubu nampai yelak bubu. Ini bukan berbakti, taat saja. Nah capek duit ko alika kopi nampai yelak kopi, masiro nampai jamah. Ini baru taat. Ini baru apa namanya taatul walidain, belum lagi birrul walidain. Maka tepekan jaki kasih servis na tomato tak, jadilah anak yang berbakti kepada mereka. Mudah-mudahan ye cara mai mak barakah manang bagi idik manang sehingga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita isi hidup-hidup kita ini, waktu-waktu kita dengan amal-amal kebaikan, terutama amal jariyah. Hadza minni wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.